Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, selamat datang di pembelajaran IPA kali ini. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita buka dengan doa. Doa menurut agama masing-masing, doa dipersilahkan. Doa dapat diakhiri. Saat musim hujan, tidak jarang langit memunculkan petir, kilat, dan halilintar. Tahukah kamu apa yang menyebabkan petir sering muncul saat hujan dan bagaimana proses terjadinya petir? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita belajar tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, khususnya tentang konsep listrik statis. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada materi ini, yaitu dapat disimak sebagai berikut. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini, yaitu dapat disimak sebagai berikut. Muatan listrik. Atom tersusun atas partikel subatom, yaitu proton, neutron, dan elektron. Neutron dan proton membentuk inti atom, sedangkan elektron bergerak di sekitar inti atom. Benda yang kelebihan elektron disebut benda bermuatan negatif, sedangkan benda yang kekurangan elektron disebut benda bermuatan positif. Jika benda bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan negatif, akan tarik-menarik, dan begitu pula sebaliknya. Interaksi kedua muatan tersebut merupakan gejala listrik statis. Salah satu cara untuk mengubah benda menjadi bermuatan adalah dengan menggosokkan benda. Sisir atau penggaris plastik yang digosokkan pada rambut kering atau wol akan bermuatan negatif karena sisir atau penggaris plastik mengalami kelebihan elektron. Sementara itu, kaca yang digosokkan pada rambut kering akan bermuatan positif karena kaca mengalami kekurangan elektron, atau elektron berpindah dari kaca ke rambut yang kering. Salah satu cara untuk mengetahui muatan listrik pada benda adalah dengan menggunakan elektroskop. Elektroskop memiliki 3 bagian utama, yaitu kepala elektroskop, daun elektroskop yang terbuat dari lempeng emas atau aluminium, dan logam penghantar atau konduktor yang menghubungkan kepala elektroskop dengan daun elektroskop. Daun elektroskop akan membuka apabila kepala elektroskop didekatkan dengan benda yang bermuatan listrik. Yang selanjutnya, hukum Coulomb. Charles Augustin Coulomb merupakan seorang ilmuwan Perancis yang menyelidiki hubungan gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik dua benda bermuatan listrik terhadap besar muatan listrik dan jaraknya menggunakan alat neraca puntir pada gambar berikut ini. Berdasarkan percobaan dengan menggunakan neraca puntir, Coulomb menyimpulkan interaksi dua benda yang bermuatan, yaitu yang pertama, semakin besar jarak kedua benda yang bermuatan, maka semakin kecil gaya listrik antara benda tersebut dan sebaliknya. Yang kedua, semakin besar muatan kedua benda, maka semakin besar gaya listrik antara benda tersebut. Secara matematis, rumusan gaya Coulomb dapat dituliskan sebagai berikut. Fc atau gaya Coulomb sama dengan konstanta dikalikan dengan besar muatan listrik benda pertama dikali besar muatan listrik benda kedua dibagi dengan kuadrat jarak antara dua muatan. Yang selanjutnya adalah medan listrik. Medan listrik merupakan daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Medan listrik dapat digambarkan oleh serangkaian garis gaya listrik yang arahnya keluar atau ke dalam muatan. Arah garis gaya listrik ke dalam digunakan untuk menunjukkan muatan negatif, dan arah garis medan listrik keluar digunakan untuk menunjukkan muatan positif. Kuat medan listrik didefinisikan sebagai besarnya gaya listrik yang bekerja pada satu satuan muatan uji. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa besar kuat medan listrik pada suatu titik yang berjarak R dari muatan Q adalah E atau medan listrik sama dengan konstanta dikalikan besar muatan listrik dibagi dengan kuadrat jarak. Beda potensial energi listrik. Orang yang pertama kali menyatakan bahwa petir terjadi akibat adanya gejala listrik statis adalah Benjamin Franklin.
Menurutnya, petir adalah kilatan cahaya yang muncul akibat perpindahan elektron antara awan dan awan atau antara awan dan bumi. Petir dapat terjadi karena adanya beda potensial yang sangat besar antara dua awan yang berbeda atau antara awan dan bumi. Akibatnya, akan terjadi lompatan muatan listrik atau perpindahan elektron secara besar-besaran dari awan ke awan atau dari awan ke bumi. Besarnya beda potensial listrik dapat dihitung dengan membandingkan besar energi listrik yang diperlukan dengan jumlah muatan listrik yang dapat dipindahkan, yaitu delta V sama dengan W per Q, atau beda potensial listrik sama dengan energi listrik dibagi muatan listrik. Berdasarkan materi yang sudah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa gejala listrik statis adalah suatu fenomena kelistrikan yang sering terjadi di mana partikel bermuatan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Proton adalah partikel penyusun yang bermuatan positif dan terletak di inti atom. Elektron adalah partikel penyusun atom yang bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom. Neutron adalah partikel penyusun atom yang bermuatan netral yang terletak di inti atom. Hukum Coulomb adalah aturan yang menjelaskan tentang hubungan antara gaya listrik dan besar masing-masing muatan listrik. Medan listrik merupakan daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Beda potensial listrik adalah perbedaan jumlah elektron yang berada pada suatu arus listrik. Sekian penjelasan dari Ibu. Untuk anak-anak, semangat dan selamat belajar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.